Suatu saat, aku akan seperti matahari itu. Setelah dia lama menyinari banyak manusia yang jahat ataupun yang baik, matahari pun akan pergi. Ketika tidak ada kenyataan, maka kepergianlah yang dinanti. Ketika kepergian menjadi sebuah kebahagiaan, maka cinta yang diharapkan. Berikut kisahku, cinta dan ilusi. Terkadang, jalan itu berbelok-belok, berliuk-liuk, bahkan berombak-ombak. Namun semua itu terjadi karena Allah. Karena Allah mencintai hambanya. Apapun takdir yang datang padaku, baik atau buruk, bahkan jika ia datang bersama segerombolan kebencian, selama aku membawa nama Allah dalam kisah hidupku, maka aku akan mendapatkan cintanya. Dan dengan cinta itu, aku pasti akan berbahagia. Berbagai kisah, berbagai cerita, selembar demi selembar, dari yang tak masuk akal hingga yang tampak mustahil. Sebagai manusia, semua itu mungkin hanya terlihat sebagai ilusi. Namun, berbeda halnya dalam dunia agamawi, antara Tuhan dan hambanya. Di sanalah terletak kesaktian cinta. Ilusi di mata dunia tak akan pernah mampu menggapai cinta yang tak terbatas. Inilah kisah antara cinta dan ilusi. Kala itu, usianya menginjak 18 tahun. Dia pernah meminta kepada Sang Maha Cinta agar dihilangkan semua ingatan masa lalunya tentang perasaan yang menyakiti dia. Dan itu, ya Allah, apa yang terjadi padaku? Kenapa aku sering merindukan sesuatu? Tapi apa ya Allah? Bukankah di jagat raya ini tidak ada yang lebih indah dan baik darimu ya Allah? Kenapa aku merasa kupu-kupu itu berkata padaku ya Allah? Tapi memang benar bukan? Jika melihatnya dan luluhnya hatiku, itu karena takdir yang kau berikan. Seakan kau sedang berkata padaku, ya Allah, hari-hariku lalui, tapi kenapa aku merasa sendiri? Seperti ada yang kurang. Aku selalu gagal dalam suatu hal. Seperti aku telah melupakan pelajaran yang pernah kupelajari sebelumnya. Karena kau melupakan sesuatu yang menjadi pembimbingmu. Pengalaman, rasa sakit, masa lalu yang menjadi pelajaran untukmu. Karena pada dasarnya, seseorang tidak akan berjalan jika tidak diberi persiapan pada jalannya. Ya Allah, apakah yang sebelumnya aku lakukan? Apakah semuanya sudah benar? Apakah aku meninggalkan sesuatu yang salah ya Allah? Atau aku keliru? Bukankah kau menjalani semua itu dengan keyakinanmu kepada Allah? Bukankah kau percaya bahwa jalan cintanya dari segala penjuru? Bantulah aku ya Allah. Jawablah aku. Jawab aku ya Allah. Jawab aku. Buku ini buku harianku. Tapi ini sudah penuh. Tapi bagaimana ada di sini? Syair dalam tulisan ini sangatlah indah. Ini tidak mungkin tulisanku. Tapi ini itu milikmu. Siapa di sana?
Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Siapa itu? Assalamualaikum. Siapa di sana? Aku, kau. Aku adalah kau yang selalu percaya kepada Allah, yang selalu melalui hidup dengan cinta. Tutuplah matamu, maka aku akan datang sebagai angin untuk menemuimu. Setelah itu, apapun yang ada di hadapanmu adalah takdir dari Allah. Itu semua karena kau meminta agar kau melupakan segalanya tentang masa lalumu. Karena kau mengira bahwa itu semua hanyalah ilusi belaka. Tidak nyata, maka tidak ada pelajaran yang bisa kau dapat. Tapi kau salah. Cintanya tak terbatas. Datang dari segala penjuru. Ketika kau sendiri, maka ia mendatangkan sesuatu yang hanya bisa kau lihat. Dan Allah, antara kau dan Allah, hanya kau dan Allah yang mengerti itu semua. Itu semua agar kau tidak sendiri dan mengerti makna hidup yang sesungguhnya. Ini adalah kisah cinta, kisah nyata rahasia antara hamba dan Tuhannya. Bangunlah. Siapa kau? Kenapa aku seperti mengenalmu? Aku adalah bagian darimu. Kau harus mendengar sebuah kisah agar kau tahu siapa aku. Cinta mencakup semua kebaikan. Itulah dasar kehidupan. Dalam kehidupan, cinta sangat dibutuhkan. Tapi ada juga yang tidak mendapatkannya. Tapi ada juga yang tidak mendapatkan cinta itu. Tapi ada suatu keajaiban di mana ia memiliki dunianya sendiri, dan hanya dia dan Sang Maha Cinta yang tahu. Dalam kehidupan manusia itu disebut ilusi, tapi dalam cinta itu adalah anugerah. Tapi apa buktinya? Buktinya, dia sampai sekarang tetap bersama dengan Allah. Dan Allah menanamkan benih cinta hingga tumbuh dengan siraman pewayangan yang ada di matanya. Itu hanya awalan. Setelah itu, dia sudah dalam masa pertumbuhan. Semua berubah. Dia merasa bahwa semua itu salah. Tapi dia salah. Dia salah dalam jalan. Dia tidak melihat hal yang lebih besar. Bahwa Allah menunjukkan cinta yang lebih besar. Lewat hal-hal itu. Bahkan tidak ada seorang pun yang lebih bahagia dari dia. Akhirnya ia hilang ingatan. Tapi rasa itu tidak pernah hilang. Dan kini dia bertanya. Dan Allah juga akan menjawabnya. Kini dia bertanya. Dan Allah juga akan menjawabnya. Dan setelah itu, matanya akan terbuka. Siapa namanya? Sebut saja Shesha. Semua yang ada tidak ada dalam dunia manusia. Dia hanya sendiri, anak feminim dengan selendang di bahunya. Shesha? Aku merasakannya. Aku merasakan getarannya. Itu seperti diriku.
Jika selama itu Sesa tidak memiliki satu orang pun yang bisa mengertinya, sebab itu dia membangun dunianya sendiri dalam pikirannya. Dan siluman itu adalah bagian dari sesuatu yang dia sukai. Mereka tidak benar-benar ada. Ada atau tidak, itu tidaklah penting. Tapi yang penting adalah bagaimana Allah memberinya seorang teman ketika di dunia yang luas ini tidak ada yang bisa menerimanya. Dia diciptakan berbeda sebagai pembeda, bahwa dia adalah manusia yang istimewa di pandangan Sang Maha Cinta. Sampai kita merasakan rasa sakit orang lain, kita tidak akan bisa mengobati rasa sakit kita sendiri. Aku mati-matian menjaga lisanku agar mereka tidak terluka. Tapi mereka mati-matian membunuhku secara perlahan dengan lisan mereka. Sekarang aku kembali dengan sakti yang lebih kuat untuk membalas semua perbuatan mereka. Apakah ini yang kau sebut cinta, Sesa? Bagaimana kau bisa menyakiti mereka, sedangkan mereka tidak paham tentang perasaan? Mereka menghakimi atas sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan. Ini tidak bisa dibiarkan. Satu kata dalam lisan yang jahat bisa membunuh banyak manusia seperti dia. Itu karena mereka tidak paham. Dan kau jauh lebih paham dari mereka. Kau tahu bahwa Allah Maha Pengampun. Bagaimana bisa kau akan melakukan ini semua kepada mereka? Mereka yang adalah hamba-Nya. Bagaimana bisa kau tidak memberikan mereka kesempatan untuk paham akan cinta? Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku juga tersakiti. Apakah aku pantas mendapatkan ini? Sesa, di dunia ini hanya antara kau dan Tuhanmu. Mereka semua hanyalah sekedar makhluk yang lewat. Semua tentangmu yang akan dilihat oleh Allah, tentang siapa dirimu, yang jahat atau yang baik. Tapi bukankah mereka jahat? Tidak semua kejahatan bisa dibalas dengan kejahatan, Sesha. Justru ini adalah anugerah. Kau telah mendapatkan sakti yang jauh lebih besar. Kau merasakan kasih sayangnya. Kau lebih paham bahwa tidak ada satupun yang sempurna dan abadi. Hanya Dia Sang Maha Cinta yang bisa memberikan kebaikan tanpa batas. Tidakkah aku terlalu kecil untuk memahami semua ini? Kau sedang dipersiapkan untuk sesuatu. Ini akan perih, tapi kau harus kuat. Aku hanya seorang anak yang ingin dicintai, yang ingin diterima. Aku tidak bisa menahan rasa sakitku. Sebab aku dituntut atas apa yang bukan kekuasaanku. Biarpun aku tahu ini semua adalah takdirnya, tapi aku yakin Allah akan selalu memberiku kebaikan. Karena Dia Sang Maha Cinta. Kegelapan tidak bisa menghilangkan kegelapan. Hanya cahaya yang bisa. Begitu pula dengan kebencian. Kebencian tidak bisa menghilangkan kebencian. Hanya cinta yang bisa. Seorang anak yang ketakutan menghadapi dunia ini karena kejamnya ego manusia hanya membutuhkan sebuah tangan untuk menuntunnya ke dalam cahaya yang terang. Maafkan aku ya Allah. Aku lupa bahwa semuanya milik-Mu. Aku hanya membutuhkan-Mu ya Allah, bukan mereka. Bahkan mereka tidak tahu seluk-belukku.
Biarkanlah aku melupakan semua ini ya Allah. Aku ingin mengabdi pada Engkau. Aku tidak ingin ada sesuatu yang mengganggu antara aku dan Engkau ya Allah. Biarlah aku memulainya lagi. Duhai alam semesta yang bersaksi atas kehidupanku, yang melihat tangis dan usahaku. Hari ini aku akan pergi. Jiwa ini akan meninggalkan raganya. Warna hitam ini akan selalu menjadi tanda bahwa diriku yang sekarang ini hanya noda yang terlihat oleh mata manusia. Tapi warna hitam ini adalah cinta dalam kegelapan malam. Cinta sejati. Walaupun aku lupa siapa diriku, tapi cinta ini tidak akan hilang. Hai alam, hai hewan, hai langit, hai bumi, hai goib. Hari ini Naga Shesha mengucapkan salam. Aku mengingatnya. Tapi bagaimana mungkin? Itu semua tidaklah nyata. Saat itu, kau melihat semua dengan mata yang goib. Mata hati. Itu mungkin ilusi di mata manusia. Tapi, lihatlah kemari. Aku bukanlah Sesa. Aku adalah Asta. Ibu. Ya, ibu dalam kisahmu. Akulah yang membimbingmu, yang melahirkan cinta dalam dirimu. Kau adalah pembimbingku dengan kisah tersendiri. Aku menunggumu di sini begitu lama, hingga usiamu cukup. Aku selalu membisikkan sesuatu padamu, tapi kau selalu menolak. Kau berpikir bahwa aku hanya ilusi yang tak berarti. Tapi akulah yang menjadi perantara cintanya, yang selalu membimbingmu ke jalan cinta. Tapi sekarang aku mengerti bahwa itu semua adalah ilmu yang tidak bisa dilepaskan. Itu adalah anugerahnya. Dan akulah yang terpilih untuk ini. Aku tidak bisa menghilangkan semua itu. Syukurlah, aku telah kembali. Kemarilah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih banyak. Kaulah Sang Maha Cinta ya Allah. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kaulah Sang Pencipta jagat raya. Kaulah yang maha tak terbatas. Allahu Akbar. Sekarang, apa yang akan aku lakukan? Menyelesaikan bagianmu sebagai Asta, Jesta dan Shesha. Kau harus menghadapinya, mengobatinya, bukan melupakannya. Baik, hari ini aku akan memulai perjalanan ini ya Allah. Hah? Apa ini? Keajaiban? Ya, kau dapat menggunakan kesaktianmu kembali. Karena kau sudah mengingat semuanya. Dan kesaktianmu juga akan kembali. Kita akan memulai dari Asta. Usiamu saat itu berusia 12 tahun. Kau jatuh hati pada seorang guru. Kau melihat wajahnya seakan ada bayangan di benakmu. Kau datang sebagai Asta dan dia sebagai Ali. Sebab itu dalam kehidupanmu masa kini, kau memanggil dirimu sebagai Ali. Tapi sebenarnya ada dua Ali.
Dia adalah roh pemandu pertamaku. Dia memakai pakaian warna putih. Wajahnya muncul dari guru itu. Dia yang mengajarkanku cinta dan kasih sayang, dan memberitahuku apa itu cinta Allah. Hingga aku datang kemari. Lalu aku menyadari bahwa cinta yang sesungguhnya adalah suci dan mensucikan. Maka dari itu, aku memutuskan untuk melepaskannya. Mengabdi kepada Allah. Hanya Allah. Dia menjadi cinta lamunan. Dia adalah malaikat yang menuntunku hingga ke sini, ke dalam kasihnya. Dua jiwa ini diciptakan bersama, Asta dan Ali. Mereka tidak dapat dipisahkan, bahkan tidak dengan nama mereka. Nama Ali ada di dalam nama Asta. Apapun ujungnya, dia adalah perantara kasihnya kepada hambanya. Hingga kini, pendosa sepertiku dapat kembali kepadanya. Selanjutnya, Jesta. Dia adalah diriku di masa lalu yang hanyut dalam obsesi duniawi. Dunia yang kejam. Aku terpikat olehnya. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku tidak ingin ada rasa itu di hatiku. Aku juga tahu batasanku. Tapi dia tidak mengerti. Bahkan dia tidak sudi menyentuh tanganku. Walaupun dia juga seorang guru, mahasiswa, tapi dia tetaplah manusia yang tak sempurna cintanya. Ya, kali ini aku paham. Aku mati dalam jalan itu. Lalu aku berpikir bahwa semua manusia jahat. Aku membenci semuanya. Aku datang ke tempat ini sebagai Shesha. Dan sebelum kau datang sebagai Shesha, kau bersumpah kau akan menjadi guru cinta agar bisa memberi pelajaran pada semua orang. Tapi semua itu hilang karena dendam.